Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Muhammad Khairizin. Semoga di pagi hari ini ya kuliah subuh kita mendatangkan manfaat untuk semuanya dan bagian dari salah satu digital kampanye digital kita atau digital dakwah kita ya sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Alhamdulillah dengan adanya Akademi Al-Hikmah dan program-program kita ya ini bagian dari program kita untuk melaksanakan dakwah secara digital di era yang serba digital saat ini. Oke. Langsung saja monggo kepada Profesor untuk menyampaikan kuliahnya kepada kita semuanya. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Jamaah pengajian subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang. Artinya kesempatan buat kita untuk menambah bekal kembali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sekaligus ajakan lewat media ini untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu meme yang pernah saya share yaitu gunakan HP-mu untuk akhiratmu. Tapi juga dalam konteks keindonesiaan dan kebangsaan, maka saya pernah share juga meme, selamatkan negerimu dengan HP-mu. Berdakwah untuk agama, nusa, dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama dakwah. Dari zaman ke zaman, dari nabi demi nabi, maka memang tugas mereka adalah berdakwah, yaitu mengajak seluruh umat manusia ke jalan Allah. Islam ialah penyerahan diri hanya kepada kehendak Allah, beriman, berbuat baik, menjadi contoh melakukan perbuatan baik, dan meyakini bahwa kebenaran pasti menang dan kebatilan serta kezaliman akan kalah. Itulah janji-janji Allah dalam Al-Quran. Ajaran Islam merupakan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam semesta itu lalu Islam bukan hanya untuk manusianya, tetapi juga untuk keselamatan lingkungan, keselamatan flora, fauna, dan seterusnya. Dakwah ialah mengajak manusia ke jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bijaksana untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pesan dakwah itu sama selamanya, tetapi dengan perubahan ruang dan waktu, metodenya yang harus berubah dan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi, mungkin juga audiensinya. Dakwah Islam memberikan pencerahan dan kearifan atas dasar kebenaran. Inti gerakan dakwah ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dalam pesan yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati
wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini memberikan ruang yang luas kepada kita sesuai dengan situasi dan kondisi, menyeru orang dengan bijaksana. Ya, secara sederhana al-hikmah artinya bijaksana. Mungkin juga bijaksana itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Juga barangkali segmentasi berdakwah kepada orang-orang yang sudah tua pastinya berbeda dengan kaum milenial, termasuk sarana dan prasarana. Begitu pula berdakwah untuk anak-anak, pelajar, bahkan juga berdakwah untuk anak-anak jalanan atau anak-anak yang kurang perhatian sehingga pelitih dan menyebabkan merenggut nyawa. Naudzubillah. Dai memerlukan pengetahuan dan wawasan luas tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta kemampuan berkomunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Barangkali memang pada tingkat tertentu diperlukan istilahnya spesifikasi atau spesialisasi. Ada orang yang mungkin lebih mudah berkomunikasi dengan orang-orang tua, ada yang merasa berkomunikasi dengan remaja, mungkin ada aktivis yang merasa cocok dengan anak-anak, yaitu adalah panggilan jiwa, ya. Dan dalam arti lain, ya seseorang tidak perlu hangabehi, atau seseorang tidak perlu menjadi dai sejuta umat atau segala segmen, ya. Dalam rangka ya spesialisasi atau spesifikasi itu harapannya dakwahnya akan menjadi demikian intensif. Dakwah bisa kita tipologikan menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah normatif yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya artinya mendakwahkan norma-norma yang itu jelas dan terang sumbernya dari Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua adalah dakwah historis. Muslim perlu mengkaji fenomena dakwah dari masa ke masa, sehingga dakwah itu terus memanen sukses dalam artian ya kesalahan dakwah oleh pendahulu tidak perlu diulang lagi, belajar dari sukses dakwah di belahan bumi manapun. Kalau beberapa waktu lalu ya mungkin almarhum Gus Dur itu yang mempopulerkan istilah dakwah bilhal, ya. Lain dakwah bil maqal, ya dakwah bilhal dalam arti ya mungkin bahasa kita dakwah kontekstual. Dakwah kepada orang miskin, tentu saja orang miskin itu tidak akan kenyang dengan diceramahi. Tetapi juga tidak hanya dengan pangan, ya, tetapi sasarannya tentu saja dakwah untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Kita ingat kunci dakwah dan kesuksesan Rasulullah SAW adalah keteladanan dan akhlaknya. Menurut saya itu kunci utama dakwah Rasulullah SAW. Itu mestinya menginspirasi kita semua, apapun profesi kita, apapun keahlian kita, segmen manapun kita berdakwah, maka dai itu mesti memiliki keteladanan. Ada peribahasa yang sangat sederhana tetapi mengandung makna yang dalam, yaitu faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Orang yang tidak punya uang tidak bisa membagi uang. Orang yang tidak punya jabatan tidak bisa membagi jabatan. Orang yang tidak punya akhlak tidak bisa membagi akhlak. Jadi
ya ini memang harus kaya, ya kaya ilmu, kaya hati, dan seterusnya. Soal kaya harta itu min indillah, ya, ada orang yang dilapangkan rezekinya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dilapangkan rezekinya pun tidak menjadi halangan bagi setiap muslim untuk berdakwah. Jadi pada diri Rasulullah itu sebagaimana kita pahami sehingga para ulama sampai-sampai menyebutnya sifat wajib Rasul. Ya. Kenapa sifat wajib? Siapa yang mewajibkan? Ya mutlak Rasul itu mempunyai sifat-sifat itu sehingga para ulama menyimpulkan itu sifat wajib Rasul. Tidak ada Rasul yang tidak punya sifat-sifat itu, yaitu sidik, amanah, tabligh. Nah, sidik itu benar kata-katanya. Amanah itu dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan kabar kebenaran dan kebaikan dan tidak menyembunyikan kebenaran kepada siapapun. Dan fatonah itu cerdas. Kecerdasan ini apalagi diperkaya dengan ilmu pengetahuan, ternyata kecerdasan itu multi, ya, banyak hanya lalu menjadi kecerdasan majemuk, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan spasial, dan lain-lain. Ya itu semua memang harus diusahakan oleh dai pada era digital ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerdas, bijaksana di dalam berdakwah sesuai dengan khalayak audiens. Dai dalam hal ini juga mesti rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, penuh tata krama dalam kata dan perbuatan, serta lemah lembut dan santun, serta penuh kasih sayang. Hadirin sekalian, Al-Quran tidak mengenal soal ras atau bangsa istimewa, dan juga tidak ada bangsa terpilih. Semua manusia mempunyai tanggung jawab rohani, dan dasarnya berlaku universal. Orang-orang beriman adalah umat terbaik, mereka niscaya menyuruh orang berbuat baik dan melarang perbuatan mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar al-ayah. Dan ayat yang lain adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di kalangan kamu ada orang-orang yang sanggup, bersedia untuk menyeru kepada kebaikan. Itu harus kita pegang teguh. Dalam hal ini alangkah bijaksananya masing-masing kita mengambil peran, termasuk dalam hal ini kesempatan untuk berdakwah di era digital. Kalau seingat saya dulu almarhum Pak A.R. Fakhrudin dalam sebuah khutbah Jumatnya di Masjid Agung mana itu Kauman itu ya, era ya, bahwa tradisinya itu ember mencari sumur ya. Ya, ember itu yang butuh air siapa? Sumur atau ember? Kan ya, ember mendatangi sumur. Nah, sekarang kalau embernya pada pasif, ya sumurnya harus rela mendatangi ember. Dan kita punya fasilitas untuk mendatangi jamaah di mana saja, di pelosok tanah air, bahkan di seluruh penjuru dunia, yaitu dengan fasilitas yang kita miliki, yaitu media sosial. Maka ya media sosial kita dan juga alat-alat komunikasi kita itu ibarat pisau bermata dua. Pisau bermata dua itu kalau alat komunikasi itu kita gunakan dengan seksama, dalam hal ini untuk berdakwah, insya Allah itu mendatangkan pahala.
Tetapi kalau alat komunikasi itu kita gunakan secara salah, ya contohnya untuk menyebar hoax atau aktif menjadi buzzer misalnya, ya tentu saja itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi adalah juga di akhirat. Maka ada panduan untuk fikih bermedsos ya, fikih untuk bermedia sosial itu harus bagaimana ya. Al-Quran sudah memberikan salah satu panduan mengenai berkomunikasi itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata kuncinya adalah tabayun. Termasuk dalam hal ini orang berdakwah itu ya perlu tabayun juga, dalam artian kalau mau, maaf ini mau share mau apa ya, artinya mengirim ulang ya. Jadi membagi informasi itu mesti kita teliti dulu, seperti pesan apa itu di dalam perbelanjaan itu periksa sebelum membeli kan ya. Apa dulu istilahnya pesan apa ya, dalam pesan berwira swasta atau berwirausaha atau berbelanja itu pesan sebelum periksa sebelum membeli ya. Jangan seperti membeli kucing dalam karung. Jangan sampai kita membagi informasi ternyata itu hoax, tetapi memang tidak seluruh informasi itu kita punya kemampuan untuk klarifikasi atau tabayun atau cek and retake, tetapi pastilah masing-masing kita punya ihtiyat, kehati-hatian di dalam menyebarluaskan buah atau menyebarluaskan error. Jadi maksud saya bahwa di era digital ini, di satu sisi informasi itu demikian melimpah, di sisi lain umat itu butuh informasi yang valid, yang bernas, yang benar, dan juga katakanlah mencerahkan dalam bahasa kita. Maka pandai-pandailah memilih konten. Di sisi lain kita juga memproduksi konten-konten. Terus terang saya juga diundang untuk ya diundang itu maksudnya apa ya, dikritik ya, dengan cuman copy paste ya, kita berusaha ya, sejauh yang copy itu benar, apa salahnya. Anda selain tentu saja juga punya opini yang dapat kita pertanggungjawabkan. Pada bagian akhir ini saya ingin mengutipkan beberapa resep dakwah yang saya unduh dari Buya Hamka ya. Saya yakin sebagian besarnya sudah pernah sampai kepada teman-teman, tapi inspirasinya ya dalam konteks dakwah di era digital ini, butir-butir dakwah, resep dakwah dari Buya Hamka ini patut juga kita sebarluaskan, mungkin dalam bentuk meme ya, meme yang asik-asik ya, mungkin juga ada yang asik ya, nggak apa-apa, karena yang namanya kritik itu memang mungkin pahit dirasa tetapi menyehatkan ya, seperti obat dari dokter. Apa itu? Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu mendidik, bukan membidik. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Dakwah itu menguatkan, bukan saling melemahkan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menyejukkan, bukan memojokkan. Dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Dakwah itu saling belajar, bukan saling bertengkar. Dakwah itu menasihati, bukan mencaci maki. Dakwah itu merangkul, bukan memukul.
Dakwah itu argumentatif, bukan provokatif. Dakwah itu realistis, bukan fantastis. Dakwah itu menawarkan solusi, bukan mengumbar janji. Dakwah itu berlomba dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan. Dakwah itu memperbarui masyarakat, bukan membuat masyarakat baru. Tidak perlu kita menciptakan masyarakat yang eksklusif. Jadi ya umat Islam Indonesia, ya bangsa Indonesia pada umumnya. Dakwah itu mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan. Dakwah itu memikat, bukan mengumpat. Dakwah itu menebar kebaikan, bukan mengorek kesalahan. Dakwah itu menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari-cari aib dan menyebarkannya. Dakwah itu menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran. Dakwah itu mendukung semua program kebaikan, bukan memunculkan keraguan. Apa yang sudah mapan dan baik, walaupun ada perbedaan pandangan, ya tidak usah diusik, gitu ya. Ya. Jadi mohon maaf, Prof. Mohon closing statement untuk kuliah subuh kita pagi hari ini. Ya, terima kasih. Jadi intinya bahwa dakwah harus terus kita langsungkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Masing-masing kita harus berdakwah minimal kepada diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Profesor Hirisin untuk dakwahnya, untuk kuliah subuh kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bagian dari dakwah kita, apapun dan siapapun kita, terutama dengan HP yang kita miliki dan sosmed yang kita miliki pada saat ini, menjadi media kita untuk berdakwah dan semoga mendatangkan surga jannah kita untuk kedepannya. Matur nuwun. Sekali lagi matur nuwun, semoga menjadi amalan dan pahala jariah di kemudian hari. Amin. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.